kapan sih disarankan pakai ras kateter? Ras kateter disarankan kalau nyerinya tidak berespon dengan obat minum ya, terus dengan fisioterapi, sudah diperiksa konsultasi dengan dokter, ternyata hasilnya perlu operasi tapi belum mau. Jadi opsinya ras kateter menjadi pilihan utama. Iya, bisa itu. Tapi sebenarnya bukan menghilangkan indikasi operasinya, gejalanya, menghilangkan nyerinya gitu kan. Nah, berikutnya mungkin dok menjadi bahan perbincangan dok setelah melakukan tindakan. Proses pemulihan ras kateter cepat sehingga bisa langsung beraktivitas. Mungkin dok boleh di-share ya dok ya. Berapa langsung efek setelah ras kateter? Berbedakah setiap pasien? Boleh di-share dok. Ya itu balik lagi tergantung dari etiologi atau penyebab utamanya ya. Dok, ya. Kalau ternyata penyebabnya ya hanya nyeri di peradangan di sendi ya, atau ada jepitan tapi ringan ya, atau dia habis jatuh terus masih sakit udah minum obat nggak hilang-hilang, dan setelah diperiksa dokter tidak ada tidak ada indikasi operasi, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan tapi masih berasa nyeri, biasanya pasiennya kondisinya setelah disuntik itu ya bisa bertahan ya lebih dari 6 bulan bahkan 1 tahun ya. Jadi yang harus digarisbawahi itu tindakan ini ya mungkin bisa diulang. Karena apa diulang? Karena efek nyerinya sudah tidak ada gitu. Maksudnya obat-obatannya itu sudah hilang efeknya gitu. Nah, itu yang berbeda antara penyakit karena trauma atau karena tumor tadi, keganasan ya, atau kecelakaan ya. Nah, itu yang berbeda-beda. Nah, itu yang justru sebelum dilakukan tindakan kita harus memeriksanya dan untuk memastikannya. Thank you dok. Nah, berikutnya dok adalah beberapa pertanyaan datang dari sahabat Indra di rumah terkait ras kateter ini mampu mengatasi misalkan nyeri punggung kronis, juga nyeri punggung disebabkan tidak nyamanan yang memang sudah lama dan juga tiba-tiba, ada juga karena nyeri pada tulang belakang dan juga pada leher. Nah, ras kateter ini bisa menjangkau semuanya kah dok dari semua masalah tersebut, atau mungkin ada beberapa yang telah kita baca dia lebih efektif mungkin di tulang belakang atau di leher, atau sama saja dok? Ya, itu lebih banyak ke teknisnya ya. Memang kalau di secara epidemiologi ya, itu memang antara nyeri leher sama nyeri pinggang. Orang lebih banyak ngeluhnya lebih pinggang. Padahal sebenarnya nggak mungkin orang gerak itu hanya lehernya aja. Nggak mungkin orang bergerak hanya pinggangnya saja gitu. Kenapa? Karena lebih banyak orang itu mengeluh begitu perubahan posisinya itu nyeri, misalnya dari duduk ke tidur atau dari tidur ke bangun. Nah, itu memang lebih banyak keluhannya di pinggang. Tapi kalau secara overall yang kunjungan di rumah sakit ya sama aja, nyeri leher sama nyeri pinggang sama. Nah, cuman memang kalau presentasi untuk dilakukan tindakan pembedahan, karena orang rata-rata kalau udah bilang mau dibedah nih lehernya, orang udah takut, pasti berusaha mencari alternatif. Nah, disitulah makanya timbul ketimpangan kalau angka-angkanya itu kalau Mas Gembira baca, kok lebih banyak tindakan epiduralnya di leher dibandingin di pinggang gitu ya, karena orang nganggap di pinggang tidak lebih berbahaya dengan dibandingin di leher gitu. Padahal sebenarnya kalau tindakan ya mau di posisi orang kan secara kita lihat 3 dimensi, nggak mungkin orang gerak cuma lehernya aja, apalagi pinggangnya aja. Begitu ya dok ya? Iya, ya, cuman kan orang biasa keluhan lehernya masih
sedikit nih lebih banyak pinggangnya, tapi begitu pinggangnya disuntik hilang, lehernya muncul. Padahal sebenarnya itu dua-duanya keluarnya sudah ada. Sudah ada, Dok, gitu. ya. Oke. Cuman yang lebih banyak mengganggu ya itu yang saya bilang karena perubahan posisinya. Orang cenderung bisa mempertahankan posisi ngelihat ke depan lama seperti orang pakai kacamata kuda dibandingin duduk nih nggak nyaman nih duduknya gini-gini terus, nah, harus berubah posisi. Kira-kira sih itu. Jadi Begitu ya, Dok, ya. gambarannya. Jadi ya lebih banyak orang kenapa lebih suka diintervensi, dilakukan tindakan di pinggangnya karena ngerasa lebih bahaya di leher dibandingin di pinggang. Padahal sebenarnya kedua-duanya sama. Dok, ya. Oke, pertanyaan terakhir yang paling urgensi nih, Dok, dan paling penting adalah siapa sih yang berisiko yang mengalami ini, Dok? Apakah semua saja atau memang ada beberapa faktor risiko yang tinggi, Dok? Ya sekarang itu kalau kita lihat di klinik ya yang banyak datang itu justru lebih banyak usia-usia produktif. Usia produktif itu dia mengeluh nyeri, ya, nyeri di leher, nyeri di pinggang gitu. Sudah diperiksa MRI, sudah difoto, ini normal, ya. Kebanyakan itu lebih banyak karena ya mungkin ya stres, ya satu. Yang kedua mempertahankan posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Misalnya dia kerja di kantor, posisi ngelihat terus ke depan, itu lebih lama posisi mempertahankan posisinya itu ngetik, nyupir. Jadi posisi-posisi yang berhubungan dengan produktivitas karena kan kita lihat orang-orang itu produktif gitu. Nah, justru hal yang penting kalau usia produktif itu kalau hasil pemeriksaannya semuanya normal, ya memang tindakan intervensi nyeri ini bisa menjadi pilihan kalau nggak suka minum obat. Jadi mempercepat ya gitu. Tapi ya itu tidak menghilangkan penyebab kerjanya itu gitu ya. Nah, justru itu yang harus harus dibedakan ya dari sahabat Indrayana semua. Apakah ini memang berhubungan dengan kerja atau ini memang penyakit keadaannya atau memang ini karena salah satu efek dari stres ya. Nah, karena stres itu modelnya kalau orang kerja beda-beda. Yang paling gampang caranya itu coba dilihat pada saat libur. Kalau nyerinya hilang semua, berarti Anda stres. Itu aja. Tapi begitu masuk kerja itu, nyerinya timbul semua. Begitu ya, Dok? Kalau liburnya bisa sampai setahun ya jauh lebih. Karena kita juga baca, Dok, beberapa artikel tentang penderita nyeri ini, nyeri tulang belakang, leher, dan punggung ya, Dok, ya. Ternyata sesuai dengan dokter bilang bahwa usia-usia sangat produktif ternyata yang banyak terkena, Dok. Karena mungkin seperti dokter jelaskan, posisi duduk mempengaruhi, begitu ya, Dokter ya. Nah, yang mungkin sering kita kadang tidak tahu, Dok, adalah kapan kita harus ke dokter, Dok. Pada saat kita sudah mengalami gejala mengenakan nyeri, Dok, ya. Karena kita sepele, ini nyeri karena kerjaan, nyeri karena salah tidur, salah posisi. Justru hal-hal seperti ini yang memang memperparah kejadian, misalkan saraf kejepit ya, Dok, ya. Nah, kalau dokter edukasi biasanya bagaimana, Dok? Kapan harus ke dokter? Ya, biasanya ada kita bilang red flags. Red flags itu tanda bahaya. Tanda bahaya, Dok, ya? Tanda bahaya biasanya kalau nyeri di tulang belakang, yang tadinya nggak ada, terus tiba-tiba hebat. Sampai tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngapain, hanya di tempat tidur ya. Terus yang kedua biasanya nyeri di tulang belakang disertai penurunan berat badan yang drastis, ya, atau nyeri di tulang belakang setelah habis jatuh gitu, jatuhnya kapan? Kok sekarang ditambah dengan keluhannya nyeri tambah lemes anggota geraknya, ya. Nah, atau yang lainnya biasanya nyeri yang didahului oleh panas badannya. Itu yang biasanya kita curiga sebagai lanjutan dari infeksi. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, sahabat Indrayana sebaiknya segera berkonsultasi untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan keluhan nyeri pinggangnya bertambah parah. Gitu. Jadi memang betapa pentingnya kita berkonsultasi ya, Dok, ya, terkait masalah-masalah yang tadi dokter jelaskan. Dan ini juga untuk mengatasi masalah dan juga mengurangi dampak kejadian dari yang dialami oleh sahabat Indrayana di rumah.
Satu lagi dok, tips untuk mencegah terjadi kesan nyeri ataupun yang seperti gejala dokter tadi sebutkan dok. Apa kira-kira tips yang mungkin kaula muda sahabat Indayana bisa lakukan? Umur produktif itu kan orang pengen bekerja sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Jadi yang perlu diingat, satu, tubuh kita itu berbeda satu sama lain. Jadi ada orang yang mempertahankan satu posisi ya, ada juga yang enggak. Nah, itu yang harus di tailoring atau harus di sahabat Indrayana tahu. Oh, saya nggak kuat nih duduk seperti ini. Cari posisi yang memungkinkan sahabat Indrayana kerja lebih lama ya. Oh, ada orang yang pakai tempat duduknya lebih enak ya. Ada yang dia pakai sistem programming. Oh, 1 jam habis kerja berdiri jalan di sekitar ruangan kerja terus balik lagi. Ada yang orang bisa ganti suasana dari kerjanya satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memang tulang belakang itu yang penyebab nyerinya itu mengalami perubahan nyeri kalau dia mempertahankan satu posisi di situ aja. Tapi kalau dia bergerak, ya biasanya proses nyerinya itu tidak hebat ya gitu. Nah, justru itu yang harus selalu diingat. Jadi kalau kita mempertahankan posisi di situ saja, naik motor saja atau naik mobil saja, duduk di kursi atau hanya di satu tempat berdiri saja, itu pasti mulai ada keluhannya. Gitu aja. Ya dok ya. Mobilitas itu ya. Mobilitas itu sangat penting ya dok. Sangat penting untuk mengurangi cedera dan risiko tadi dokter sebutkan. Dok, luar biasa banget dok. Kita bahas tuntas mulai dari mungkin keunggulannya apa sih, untuk siapa sih ras kateter ini dan bagaimana cara ras kateter ini bekerja dan berapa lama lakukan tindakannya, dan mungkin untuk siapa yang berisiko dokter sudah bahas. Mungkin kesimpulan dok, poin-poin mungkin beberapa poin yang bisa disampaikan terkait ras kateter ini. Silakan dok. Ras kateter ini sekarang sudah menjadi salah satu tren, terutama untuk nyeri, ya, untuk menghilangkan nyeri, dan memang keunggulannya dia bisa pada pasien-pasien yang sehat, ya, pasien-pasien kondisi-kondisi yang tidak berat, dia bisa memperbaiki nyerinya bahkan bisa lebih dari 60%. Wah, ya, luar gitu. biasa juga dok ya. Itu aja sih. Oke, dok, thank you so much atas edukasi dan informasi terkini dan update juga mengenai ras kateter. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga menyampaikan informasi ini. Mungkin bisa dokter setiap kita tayangkan ini bisa menjadi suatu value yang baru untuk sahabat Indrayana di rumah, begitu ya dokter ya. Terima kasih dokter selalu memberikan edukasi yang terbaik untuk sahabat Indrayana. Jangan bosan-bosan karena sahabat Indrayana menunggu untuk dokter juga untuk memberikan edukasi seputar penyakit saraf, begitu ya dokter. Demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.